Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Karisma dengan NIM 190 212 4905, jurusan manajemen. Saya akan mengerjakan tugas individu STI kelas B Pekanbaru 2021 dengan dosen pengampu Bapak Rio Marpaung SEMM, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan sistem-sistem informasi, fungsi-fungsi organisasi. Yang pertama ada eksternal, sistem informasi yang ada ditarik keluar menjangkau ke lapangan. Selanjutnya sistem internal, sistem informasi dapat diterapkan di dalam fungsi-fungsi organisasi atau di tingkatan-tingkatan organisasi, tergantung pada perusahaannya. Jika struktur perusahaan pada fungsi-fungsi organisasinya, maka unit di perusahaan dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi atau departemen seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson, melalui informasi yang dihasilkan, SIA mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari atau to support the day-to-day operation. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen, to support decision making by internal decision maker. Yang ketiga, untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau to fulfill obligation relating to stewardship. Yang kedua ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau SIMPEM atau Marketing Information System atau MKIS merupakan sistem informasi yang diterapkan di fungsi pemasaran. SIMPEM mempunyai 6 komponen. Yang pertama adalah input data pemasaran. Yang kedua modal pemasaran. Yang ketiga basis data pemasaran. Yang keempat output, laporan-laporan berisi informasi pemasaran. Yang kelima teknologi bersifat umum. Yang keenam kontrol atau bersifat umum. Satu, komponen input pemasaran, sumber data eksternal, sumber data internal. Yang kedua, komponen output pemasaran, yaitu product, place, promotion, and price. Komponen model pemasaran. Model di SIMPEM banyak digunakan untuk menghasilkan laporan untuk keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Yang ketiga, komponen basis data pemasaran. Basis data pemasaran dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh semua manajer pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Yang pertama adalah sistem produksi fisik, merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi. Sistem ini disebut juga dengan sistem pengendalian produksi atau Production Control System atau PCS. Sistem PCS ini berada di level operasi atau level bawah. Yang kedua adalah sistem informasi produksi atau sistem informasi produksi menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer-manajer di fungsi produksi. Yang keempat adalah sistem informasi sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia atau SIM-SDM atau Human Resource Information System atau HRIS merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Fungsi ini dulunya bernama fungsi atau departemen personalia. Saat ini telah diubah menjadi fungsi sumber daya manusia untuk menunjukkan bahwa manusia di dalam organisasi adalah sumber daya ekonomis yang penting. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau SIMKEU atau Financial Information System atau FIS merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi keuangan. Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. ERP termasuk Transaction Processing System atau TPS ditambah dengan sistem-sistem informasi fungsional yang terintegrasi. Contoh-contoh aplikasi ERP yang pertama ada ERP pada fungsi akuntansi. Modul-modul seperti buku besar, piutang dagang, hutang dagang, aktiva tetap, manajemen kas, dan akuntansi biaya. ERP pada fungsi keuangan, modul-modul analisis portofolio, analisis rasio, analisis kredit, manajemen aktiva, sewa guna, dan manajemen real estate. Yang ketiga ada ERP pada fungsi sumber daya manusia, modul-modul rekrutmen, pengkajian manajemen personil, pengembangan karyawan, dan manajemen kompensasi. Yang keempat ada ERP pada fungsi pemasaran,
manajemen relasi pelanggan, pemasukan order, pemrosesan order. Yang kelima ada ERP pada logistik, perencanaan produksi, manajemen material, dan manajemen pabrik. Paket-paket ERP berbeda dengan paket-paket perangkat lunak komersil yang lain. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modul ERP terintegrasi lewat basis data yang umum. Seperti misalnya jika terjadi transaksi order penjualan di suatu tempat, maka hasil dari transaksi ini akan langsung berakibat di basis data untuk modul lainnya atau modul akuntansi, logistik, ataupun pengiriman. Yang kedua ada modul ERP dirancang sesuai dengan proses bisnis yang mengikuti proses rantai nilai atau value chain atau rantai penyediaan atau supply chain. Manfaat ERP. 3 manfaat ERP yang berhubungan dengan bisnis. Yang pertama, integrasi data yang menyebabkan akses data ke unit bisnis lain, fungsi-fungsi lain, proses-proses, dan organisasi meningkat. Yang kedua, menyediakan cara lain untuk melakukan bisnis, yaitu melalui rekayasa proses bisnis atau bisnis proses regeneering menuju ke orientasi proses dan pengurangan biaya proses bisnis. Menyediakan kemampuan global dengan menyediakan globalisasi melalui proses bisnis yang umum dan kelas dunia. Yang kedua, keuntungan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Yang pertama ada manfaat membeli paket, bukan membangunnya. Manfaat yang diperoleh adalah manfaat waktu yang lebih cepat, biaya yang relatif murah, dan kemampuan dari paket itu sendiri. Yang kedua, manfaat arsitektur teknologi informasi yang digunakan yang dapat menghemat biaya. Keuntungan dari gabungan antara bisnis dan teknologi informasi. Yang pertama, fleksibilitas menggunakan client server system yang memudahkan dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.